Aku ngalamin yang namanya rep-rep kayak ketindihan gitu, tapi kayak yang sadar, mataku melek gitu. Setengah sadar gitu lah ya? Iya, setengah sadar gitulah gitu. Nah, dari pas aku melek ini, aku ngelihat ada sosok, ada dua. Dua-duanya? Gantian. Oke, gantian. Yang pertama si Poci. Itu dia nampakin mukanya nggak atau cuma putih aja gitu? Putih badan. Dari atas ke bawah aku ngelihat. Muncul yang satu lagi, tuh sosok. Apa tuh? Cewek. Udah habis itu, yaudah aku itu hilang. Yaudah, aku doa. Terus besokannya aku ceritalah sama orang tua. Hai Sobat Kelana, kembali lagi di Cerita Kelana. Kali ini Cerita Kelana kedatangan salah satu teman gua nih. Halo Mbak Asih, boleh kenalin ke Sobat-Sobat Kelana? Halo semuanya, nama aku Asira Harjo. Malam ini mau sharing ya. Oke. Jadi cerita apa pengalaman horor Mbak Asih itu di mana sih Mbak? Jadi gini, waktu awal aku datang ke Cikarang, kebetulan aku anak rantau nih. Pasti banyak nih sobat cerita Kelana ya yang rantau juga. Dari tahun 2012 awal datang ke Cikarang itu niatnya mau kuliah dulu, tapi ada rencana buat kerja juga. Nah, ini pertama kali aku ngekos nih di kota orang. Waktu itu kebetulan ada temenku yang nyariin kosannya nih. Ada di sekitaran Cikarang juga tuh, daerah Jababeka. Di situ nemulah satu kontrakan. Kontrakannya ini emang masih baru banget, baru selesai dibangun. Nah di situ karena kita mau ini ya, mau hemat-hemat, jadi kita ngekos bertiga tuh, aku sama temenku tuh bertiga. Ya udah, akhirnya kita putuskan buat ya udah kita mau ngontrak di situ deh. Nah karena kita baru banget ke situ, kita masih awalnya belum ada prasangka yang buruk-buruk nih. Masih buta lah daerah-daerah situ kan ya. Masih belum ngerti lah itu lingkungannya ada apa, bekas apa kita nggak pernah nggak pernah terpikir juga. Karena kita kan niatnya ke situ kita datang baik-baik gitu kan. Positif thinking banget anaknya. Betul, positif thinking banget pokoknya. Nah, ya udah diputusin kita bertiga tuh ngontrak bareng. Nah, udah di satu malam itu malam yang pertama banget kita nginep, aku nggak bisa tidur nyenyak nih. Kenapa nggak bisa tidur nyenyaknya tuh? Tahu rep-rep nggak sih? Iya, ketindihan lah ya bahasanya. Betul ya, kayak ketindihan gitu. Itu udah dini hari, jam kurang tahu juga sih pastinya, mungkin jam 2 atau jam 3-an gitu ya. Kurang juga kan. Nah itu tuh aku ngalamin yang namanya rep-rep kayak ketindihan gitu, tapi kayak yang sadar, mataku melek gitu. Setengah sadar gitu lah ya? Iya, setengah sadar gitulah gitu. Nah dari pas aku melek ini, aku ngelihat ada sosok. Sosok apa tuh? Kalau bisa dibilang ya putih-putih, apa sih? Pocong udah anak. Ada dua. Dua-duanya? Gantian. Oke, gantian. Yang pertama si Poci. Itu dia nampakin mukanya nggak atau cuma putih aja gitu? Putih badan. Dari atas ke bawah aku ngelihat. Karena posisi aku tidur kan. Iya. Dia ada di samping aku, persis samping ke depan gitu. Jadi aku ngelihat benar-benar sosok dia gitu. Cuman aku nggak bisa teriak. Ya susah lah, biasanya orang ketindihan tuh kayak susah gerak, susah ngomong gitu kan. Betul. Nah habis itu udah, setelah si Poci ini pergi, aku dalam hati sambil berdoa, baca-bacaan, tapi kan kayak yang susah ya ngebacanya gitu, namanya orang lagi rep-rep gitu kan. Muncul yang satu lagi tuh sosok. Apa tuh? Cewek. Udah habis itu yaudah aku itu hilang. Yaudah aku doa. Terus besokannya aku ceritalah sama orang tua, telepon, karena kan ya maklum juga kayak orang tua pasti penasaran juga gimana nih pengalaman anakku yang ngerantau pertama kali. Hari pertamanya gimana gitu kan ya. Gitu.
langsung lah aku cerita. Terus? Aku cerita apa yang aku alamin, terus akhirnya orang tua kan kebetulan saudara juga ada yang ngerti ya hal-hal yang kayak gitu. Yang bisa ya. Ditanyalah, ya, apa namanya, sebenarnya di lingkungan anakku tuh ada apa gitu. Terus saudaraku ceritalah kalau di situ itu ternyata dulunya rawa. Rawa kayak sawah atau gimana? Ya kayak rawa-rawa gitulah, mungkin bekas sawah atau apa gitu. Jadi rawa, dan di sekitar bangunan itu tuh ada makam. Banyak atau komplek makam atau cuma Komplek satu-satu gitu? makam sih, kayak komplek makam, cuman skupnya nggak terlalu luas lah. Mungkin ada sekitar 20-an makam gitu. Ya nggak terlalu gede juga sih, segitu. Nah, ya udah akhirnya aku nanya dong sama orang-orang sekitar situ, Pak, daerah sini emang ada makam ya? Oh iya, bener. Ada. Ditunjukin lah, ada. Karena waktu itu kita udah bayar, mikirnya Ya, karena sayang gitu iya ya? sayang juga kan, namanya kita anak mau ngerantau, mau hemat gitu kan. Ya udahlah, kita tetap jalani aja. Pesan dari orang tua sih tetap ibadah, Iya, perbanyak ibadah. sholat, terus ngaji juga jangan lupa. Itu jadi setelah maghrib atau habis subuh kita baca Al-Quran lah, biar seenggaknya selain kita buat mengingat yang di atas, kita juga menjaga untuk terhindar dari hal-hal yang kayak gitu. Ya, hal yang tidak diinginkan. Betul. Terus habis itu teman-teman Mbak gimana? Kan Mbak ngekos bertiga kan? Terus Mbak cerita gak kalau pas malam pertama tuh langsung ketindihan? Aku cerita. Terus respon mereka gimana? Respon mereka juga langsung kayak yang takut-takut juga. Mau ke kamar mandi minta ditemenin. Gitu. Tapi ya aku bilang ke mereka, meskipun mereka nggak ngalamin ya, aku cuma ngasih tahu aja, ayolah kita tetap jaga sikap, terus maksudnya tetap perbanyak ibadah lagi Ya, gitu, udah biar ya udahlah masing-masing juga gitu kan. gitu. Ya udah, dan akhirnya ya teman-teman juga ya paham juga lah, dimanapun pasti ada hal yang kayak gitu. Berarti teman-teman ini benar-benar nggak digangguin? Enggak. Cuma basi doang? Enggak sama sekali, mereka nggak diganggu. Tapi setelah itu Mbak dapat gangguan lagi nggak? Setelah itu ada. Gangguan apa? Itu setelah aku beberapa bulan karena emang aku cukup lama juga tinggal di situ, hitungannya jalan ke 6 bulanan lah. Di situ aku udah alhamdulillah dapat kerja. Ya. Dapat kerja, yang namanya kerja di pabrik tau lah ya, ada shift-shiftan gitu ya. Nah, ini ceritanya berawal dari pas kerja di pabrik nih. Kenapa tuh? Jadi di situ tuh aku kebagian shift 2 malam. Nah, waktu itu tuh aku masuk kerja jam 8 malam. Ya, berarti sampai jam 5-an ya? Ya, betul, sampai jam 5 subuh. Nah, aku mulai berangkat kerja karena kan nggak bisa mepet-mepet juga ya. Jam 7 aku udah harus berangkat. Dan kesalahan aku di situ, aku tidur di jam maghrib. Kalau kata orang zaman dulu kan nggak boleh ya? Pamali. Iya, pamali. Betul. Apalagi posisinya waktu itu kebetulan aku lagi head. Nah, kalau orang lagi head tahu sendiri ya. Iya. Katanya sih wangi buat mereka. Betul, ya kan? betul. Nah, salahnya aku, posisi aku lagi head. Mungkin karena yang namanya cewek lagi head kan sakit ya perut. Nah, itu aku ketiduran sampai maghrib. Bangunlah waktu isya tuh. Aku bangun kaget. Namanya, aduh, aku harus kerja nih. Udah aku buru-buru. Biasa juga kalau misalnya bangun tidur tuh, kita tuh bangun kayak orang linglung gitu nggak sih? Ya kan? Betul, kayak yang ngambang gitu loh. Iya, kayak mau ngapa-ngapain juga pusing gitu kan? Bener, kayak yang nggak full sadar gitu, kayak setengah sadar doang gitu. Yaudah, itu juga aku mandi, bersih-bersihnya kayak yang ekspres aja. Langsung satsit gitu. Langsung satset aja udah. Bodo amat ah, yang penting ini aku nggak telat gitu. Tetap masuk kerja nggak telat. Ya udahlah di situ. Aku waktu itu naik motor sendiri karena kebetulan nggak ada jemputan. Nah, aku naik motor, tapi di situ emang aku udah kayak ngerasa nggak enak badan aja sih. Iya, emang ditambah juga bangun maghrib kan emang nggak enak kan badan ya. Betul, bikin lesu aja di badan. Udah sampailah di pabrik nih. Di pabrik tuh
seperti biasa. Waktu awal kan waktu itu aku jadi PPIC, apa namanya, yang planning, gitu. planning material segala macam gitu sebelum running production. Jadi aku kontrol semua mesin, aku ngecek semua plan apa aja yang mau jalan. Ya udah di situ ada satu mesin yang emang mesinnya itu kalau menurut aku dia mesin yang paling tua. Dan emang agak-agak looknya juga dilihatnya kayak agak serem juga sih. Karena masih kelihatan jadul banget gitu. Iya benar-benar. Keeng kalau kata orang Sunda mah keeng. Oh keeng ya. Oke. Nah dari situ udah tuh aku tanpa sadar ya. Ternyata aku banyak ngelamun di situ. Itu berarti teman-teman yang lain juga merhatiin Mbak gitu, kayak diajakin ngobrol atau enggak cuma diliatin aja ngelamun gitu. Jadi teman-teman udah merhatiin nih. Ada satu teknisi yang emang yang tadinya dia mau muter, dia standby di situ karena udah merhatiin aku, kayaknya nih anak beda nih. Iya. Katanya gitu. Nggak lama kemudian tiba-tiba aku langsung kayak yang lemes mau jatuh gitu. Langsung ditangkep gitu. lah sama temanku yang teknisi itu. Terus akhirnya ya udah di situ aku nangis Kenapa gitu? Nggak ngerti juga, tiba-tiba aku nangis. Terus yang aku ingat aku ngomong, mama pulang, aku mau pulang, mama aku mau pulang. Berarti keadaannya setengah sadar dong lah itu? Setengah sadar. Berarti yang pengen pulang tuh antara Mbak atau yang sebetulnya kayaknya dia deh. Soalnya aku ngerasa aku udah nyaman kerja gitu. Aku udah nyaman kerja, aku seneng udah dapet duit, bisa buat biaya kuliah gitu. Bener-bener. Kan? Udah nggak perlu repot-repot minta sama orang tua gitu. Dan di situ aku nggak pernah terbersit, aku mau pulang tuh enggak. Gitu. Kan berarti loh, siapa yang mau pulang? Dia dong. Siapa yang mau pulang nih di sini? Iya kan? Nah, ya udah akhirnya di situ kebetulan bersyukurnya ya ada teman dari departemen maintenance itu yang bisa kayak ngobatin orang yang kesurupan gitu loh. Kayak ngeluarin gitu. Ya. Nah, ya udah akhirnya sama dia aku dibacain doa, terus dikasih minum air putih yang udah didoain yang gitu udah ya? didoain gitu. Ya udah aku di situ suruh minum. Udah tuh belakang aku kayak gimana sih? Yang Totok gitu. Tok gitu. Nah, aku nggak ngerti lah itu bahasanya gimana. Terus dia bilang, wah ini bolong nih gitu. Kamu dulu pernah ini ya bisa lihat atau ini punya apa namanya, bukan ya orang sebut mungkin indra keenam, cuman aku nggak ngerti ya itu ya bahasanya apa. Intinya dulu waktu kecil aku bisa ngeliat hal-hal yang begitu. Berarti faktornya juga nggak cuma emang lagi head aja mungkin ya, emang dari kecil juga bawaan juga udah sensitif gitu sama hal yang kayak gitu kan. Bener. Terus abis itu dikeluarin udah aman gitu. Prosesnya gini, dia nanya, aku masih inget, dia nanya, ini mau ditutup nggak gitu, kuat nggak kata dia. Kalau misalnya sekiranya kamu nggak kuat, mending ditutup aja gitu. Ya udah aku bilang, ya udah tutup aja. Oh, tutup mata batinnya gitu? Iya, ditutup aja, udah ditutup. Terus abis itu karena aku belum sepenuhnya itu keluar mungkin ya, akhirnya ditariklah itu jempol kakiku. Rasanya tuh gimana? Aduh, aku masih inget sih sakitnya. Sakit banget. Sakit. Ya aku ngomong sakit gitu. Dia sambil berdoa kan, sambil nyebut dibacain doa-doa gitu kayak ayat kursi, al-fatihah segala macem gitu. Ya udah keluarlah itu. Dan rasanya plong tapi lemes. Oh, udah kayak terkuras gitu ya energinya. Iya, energinya bener-bener kayak orang abis maraton. Abis lari 1000 kayak meter. Bener kayak orang abis lari-lari, capek, kayak yang capek banget gitu. Capek-capeknya Karena mungkin di situ kan aku nangis teriak-teriak ya. Teriak-teriak juga. Nangisnya teriak. Mama pulang gitu. Berarti tuh di PT rame dong ya pas? Rame. Dikerubutin dong. Udah kayak semut ya dikerubutin. Ya udah akhirnya
tunggulah sampai paginya aku dianterin pulang. Besokannya aku langsung nanya tuh sama Mas Anto. Halo Mas Anto, kalau masih ingat ya, Mas Anto. Mas Anto. Mas Anto maintenance dulu. Beliau orang yang baik dan yang nolongin aku. Akhirnya beliau sharing lah, karena aku juga penasaran kenapa aku bisa begitu. Iya. Karena bener. itu baru pertama kali. Berarti dari kecil kan emang udah sensitif. Berarti baru pertama kali ini yang kesurupan Yang masuk baru Oke. itu. Baru kali itu. Baru kali itu. Dan aku juga kayak yang shock, kok oh ini rasanya orang kesurupan. Gitu loh. Terus akhirnya aku nanya kan, yang terjadi sama aku tuh sebenarnya Apa? apa dan kenapa gitu, kenapa dia nempel di badanku Dan gitu. kenapa dia bisa masuk gitu? Betul. Nah, si Mas Antonya cerita. Jadi padahal nih yang hebatnya ya, Mas Anto itu belum pernah tahu tempat kontrakan aku di mana, tapi beliau bisa Tahu tahu posisinya. Beliau bilang kontrakanmu tuh dulu bekas rawa. Berarti bener kata yang Saudaraku saudaranya Mbak bilang. sama persis Sama apa yang persis. saudara aku bilang kan. Kontrakanmu itu dulu bekas rawa. Dan di dekat situ bangunan itu ada makam. Sama kan? Sama. Makam. Oke, terus yang masuk ke aku siapa? Sosoknya apa? Cewek. Cewek yang waktu ternyata itu. Yang Oh. pertama kali nemuin aku gitu setelah si Pertama kali. Poci. Pertama kali kenalan mungkin itu. Yang pertama kali kenalan gitu. Dan ternyata dia ini suka dikala ya itu aku pas lagi head kan. halangan. Lagi head kebetulan mungkin aku nyucinya kurang bersih ya. Mungkin bisa Ya. jadi. Aku kurang bersih nyucinya karena posisi waktu itu aku kan buru-buru ya. Iya benar-benar. Buru-buru ngejar waktu biar aku nggak telat gitu loh. Akhirnya kan ya aku nggak merhatiin itu bersih atau enggak. Yang penting selesai berangkat kerja. Bener. Nah ternyata di situ mungkin aku kurang bersih dan ya udah dia ngikut karena posisi aku juga posisi lagi lemah Lagi kurang fit juga. kurang fit dan lagi sensitif juga. Ya udah masuklah dia. Dia tuh masuk mau menyampaikan pesan atau cuma emang iseng gitu? Katanya sih ya itu menurut si Mas Anto ini bilangnya aku kan penasaran ya kenapa dia nyebutin mama pulang gitu ya karena dia punya cerita dulunya waktu dia semasa hidupnya dia itu dia ada tekanan. Aku kurang tahu tekanannya apa karena Mas Anto nggak mau cerita lebih ini. Dia ada satu problem yang dia mau nyampein ke mamanya gitu tapi nggak tersampaikan sampai akhirnya meninggal. Aku kurang tahu itu dibunuh atau apa gitu. Dibunuh atau bunuh diri atau? Iya, aku kurang tahu. Iya. Kemungkinan sih dibunuh ya karena dia kayak yang ya udah mama aku mau pulang kayak orang yang ketakutan gitu loh. Oh iya ngerti. Gitu. Ya udah dari situ aku jadi mikir oh iya ya bener ya kita cewek mesti Harus lebih bersih lagi. bener harus lebih jaga-jaga banget lah gitu. Lebih hati-hati juga sebenarnya. Bener. Terus tapi sekarang masih tinggal di kosan itu? Oh udah enggak, udah enggak. lama aku udah pindah. Di situ berapa tahun ya? Termasuk hitungannya lama sih. Di situ aku pindah karena kebetulan dulu dapat ini ya dari kantor kan. Tapi nggak jauh dari situ sih, masih dekat lingkup situ. Cuman ini lebih aman. Berarti selama tinggal di situ tuh pertama kali langsung ketindihan gitu ya Mbak? Langsung. Tapi setelah itu udah nggak ada gangguan lagi? Gangguan udah nggak pernah sih, karena setelah abis ketindihan itu aku langsung minta ini kan sama orang tua gitu. Ya udah kita rajin ibadah aja gitu. Dan dia udah nggak pernah datang lagi. Tapi sewaktunya datang lagi yang setelah beberapa bulan mungkin ya kebetulan pas aku lagi sensitif dan lagi kondisi nggak ibadah gitu kan. Iya benar-benar. Jadi dia gampang lah masuk gitu. Jadi gitu ceritanya teman-teman. Oke, mungkin gitu ceritanya teman-teman Kelana. Makasih Mbak Si udah cerita di Cerita Kelana. Mungkin lain kali kalau ada cerita atau temennya yang mau cerita juga boleh. Oke, siap. Oke, Sobat Kelana,
buat teman-teman yang mau cerita juga boleh DM ke Instagram ataupun email. Nanti bakal dimasukin di mana bang? Deskripsi. No, denger kan? Nah, cukup sekian cerita Kelana kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di cerita Kelana selanjutnya.